Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sali-saliah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat, dan semoga penuh rahmat dari Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kembali lagi berjumpa dengan Budita ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 7 di subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru ingatkan kembali, silakan disiapkan bukunya tema 7 ya, dan alat tulisnya. Nah, kemudian Bu Guru akan selalu ingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan ya sayang ya, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Oke, langsung saja. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya, ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ya. Semoga dengan berdoa kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta pemahaman yang baik dalam menuntut ilmu hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang Bu Guru bilang tadi, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 di pembelajaran yang kedua ya. Mupelnya ada bahasa Indonesia dan PJOK, dan Bu Guru akan ingatkan kembali. Berikut adalah cover buku tema 7 ya sayang ya. Sudah sesuai kan dengan punya kalian? Oke, kalau sudah sama berarti kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada pemetaan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar kalian. Kemudian PJOK-nya nanti kita akan belajar gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu ya, tentang di pembelajaran yang pertama kemarin. Kemudian nanti diharapkan pula kalian dapat menggunakan makna kata benda hidup dan tak hidup secara tertulis. Menulis menggunakan huruf sambung dengan rapi. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Nah, untuk yang sudah ikut Zoom, tadi sama Bu Guru sudah dinilai gerak dasar berjalan dan berlarinya. Tadi sudah ya, lari dan berjalan sudah dinilai. Untuk yang belum, yang tidak ikut Zoom, tadi belum bisa untuk ikut Zoom, kalian bisa melaporkan ke Bu Guru melalui foto ya. Dikirimkan ke Bu Guru. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka di bukunya di halaman 11 ya. Bacalah dengan nyaring. Nah, nanti kita akan membacanya bersama-sama ya, ikuti Bu Guru. Yuk, kita mulai. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, dari
bacaan tadi kita tahu ya ada kucing sama boneka. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, dari keduanya ini ada kucing dan boneka, manakah yang termasuk benda hidup? Iya, betul, kucing termasuk benda hidup. Kemudian, boneka termasuk benda? Iya, betul, boneka adalah benda tak hidup. Kenapa, Bu Guru? Nah, kemarin di hari Senin kita sudah belajar ya tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini dijelaskan bahwa kucing itu dia membutuhkan makanan nih. Di sini memberi makan kucingnya tiap hari, sedangkan bonekanya enggak kan? Dia enggak butuh makan. Kemudian kucing dia bisa tumbuh besar. Kalau boneka ya tetap segitu-segitu aja ya sayang ya. Kemudian, apalagi nih, kalau kucing harus dirawat setiap hari, dimandikan, kemudian diberi makan. Kalau boneka nggak perlu, cukup dibersihkan saja. Nah, dari sini sudah tahu ya kalian ya, sudah paham ya sayang ya tentang perbedaan benda hidup dan tak hidup. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 12. Nah, di sini ada gambar kucing dan kursi. Nah, disuruh ngapain Bu Guru, diminta apa? Nih, perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, di sini ada kucing. Bu Guru kasih contoh seperti ini. Nah, kucing adalah benda hidup karena kalian bisa sebutkan ciri-ciri dari benda hidup. Misalkan, kalau Bu Guru ini karena kucing dapat melompat, bergerak ke tempat yang dia mau. Misalkan boleh kalian begini, kucing adalah benda hidup karena kucing membutuhkan makan, membutuhkan minuman, kemudian kucing itu tumbuh, boleh. Kalian boleh berkreasi, berkreasi dengan ciri-ciri dari benda hidup ya, karena kucing kan benda hidup, boleh apa saja. Kalau contoh dari Bu Guru seperti ini ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada meja, kursi ya. Nah, di situ ada kursi. Contoh dari Bu Guru seperti ini. Kursi adalah benda tidak hidup atau benda tak hidup karena kursi tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bergerak sendiri ke tempat yang dia mau. Iya enggak? Kan kursi nggak bisa bergerak sendiri kan, kecuali kalau kamu dorong. Itu baru bergerak ya. Paham ya? Berarti ini kalian isi dengan ciri-ciri benda tak hidup. Misalkan, tidak membutuhkan makanan. Ini dari guru ya. Tidak tumbuh, tidak berkembang biak, ya kan? Nah, silakan nanti kalian isi sendiri, berkreasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Boleh ya. Sekarang Bu Guru ingatkan lagi yuk, ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Kemarin apa saja? 1. Apa kemarin? Membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, bernafas, kemudian dapat berpindah tempat. Kemudian tumbuh, yang terakhir berkembang biak. Nah, kemarin di pembelajaran 1 sudah Bu Guru jelaskan ya, berkembang biak itu apa, tumbuh itu apa. Jadi kalian bisa menuliskannya di sini. Oke. Begitu ya sayang ya. Sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di halaman 13. Nah, di situ kalian diminta untuk salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Nah, kalian contoh saja tulisan yang ada di atasnya nih. Kucing benda hidup. Berarti kalian tulis seperti kalimat yang di atasnya, tegak bersambung seperti ini. Kucing benda hidup, ya. Kemudian yang kedua ada kursi benda tak hidup. Kalian tulis sama seperti atasnya ya. Silakan ditulis dengan rapi, tidak buru-buru, harus bisa terbaca ya. Tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar sekali ya. Nanti tidak muat tempatnya atau nanti Bu Guru nggak bisa baca nanti ya. Nggak bisa ngoreksi nanti tugas kalian. Nah, paham ya? Silakan disalin dan tulis dengan rapi. Kemudian kita lanjutkan di halaman 14 di situ. Nah, Bu Guru bacakan dulu ya, silakan disimak. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri.
Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin atau baterai seperti yang Bu Guru jelaskan kemarin ya. Kemudian benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Kalau berjalan berlari kemungkinan semua hewan bisa ya, dan manusia pun juga bisa berjalan dan berlari. Kemudian kalau terbang pasti hanya burung, kita nggak bisa kan terbang? Iya. Nah Bu Guru tambahkan lagi. Ini tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Nah, kalian tahu pernah lihat nggak tanaman? Kalau misalkan kalian letakkan di dalam ruangan, nanti dia dahan atau ujung batangnya dia akan menuju ke arah jendela atau menuju ke arah cahaya. Nah, itulah yang disebut dengan gerak tumbuhan. Ada lagi nih, kalau kalian punya sirih di rumah, daun sirih, biasanya dia kan akan punya sulur ya. Nah, sulurnya itu nanti dia akan bergerak ke arah cahaya juga, tetapi dia memanjat, maksudnya melilit tanaman yang dekat dengan dia. Biasanya tanaman sirih diberikan kayak kayu atau bambu untuk tempat dia merambat. Itu juga bergerak ya. Dia bergerak, tumbuh dan bergerak. Nanti kalau kalian sudah SMP akan belajar tentang macam-macam gerak tumbuhan ya. Nanti tapi ini Bu Guru kasih info aja sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat di halaman 15 yuk. Nah, di sini kalian diminta untuk gerak berjalan. Tadi yang ikut Zoom sudah praktek nih sama Bu Guru. Nah, yang belum praktek, yuk kita praktek bersama-sama. Sikap awal, berdiri tegak. Yuk, semuanya berdiri tegak. Pandangannya ke depan. Kemudian tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping. Lihat gambarnya nih, dikepalkan ke samping. Nah, kemudian berjalan seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nih, gambar yang kedua, diayunkan maju ke depan 4 kali, kemudian mundur lagi ke belakang 4 kali ya. Yuk, semuanya berdiri gerak. Yuk, berdiri. Pandangan ke depan, tangan dikepalkan ke samping. Ikuti Bu Guru ya. Hitungan sampai 4 berarti maju. Yuk, 1, maju. 2, 3, 4. Sekarang berjalan mundur. Yuk, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti bisa kalian lakukan lagi ya bersama dengan ayah bunda di rumah, atau dengan adiknya, atau dengan kakaknya boleh. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 16. Nah, ini dia gerakan berlari, badan sedikit dicondongkan ke depan. Yuk praktek semuanya, masih berdiri kan? Yuk berdiri, condongkan badannya ke depan nih, seperti contoh nih. Condongkan ke depan, kemudian lakukan ayunan kaki lebih tinggi, kakinya dilangkahkan ke depan, kemudian gerak kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Praktek lari ya ini ya, badannya dicondongkan ke depan sedikit, baru berlari, tangannya diayunkan ke depan juga ya. Nah, yuk, Bu Guru hitung sampai 3, 1, 2, 3, lari, berhenti, lari, berhenti. Nah, oke, nanti kalian kalau melakukan gerakan lari ini harus hati-hati ya, tidak perlu lari terlalu kencang, tapi yang penting posisi tubuh kalian sama dengan ini ya. Oke, selanjutnya Bu Guru lanjutkan ya. Nah, ini dia, lakukan gerakan dengan baik, berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, alhamdulillah pembelajaran 2 telah selesai. Semoga kalian semua selalu semangat dalam belajar dan diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami materi ya. Dan semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan berkah untuk kita semua ya. Nah, sebelum kita tutup, berarti kita harus baca apa sayang? Iya betul, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Yuk bersama-sama tangannya diangkat,
Baca hamdalah yuk bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya atas semangatnya, atas perhatiannya hari ini dalam menuntut ilmu. Nah, Bu Guru Bu Guru mohon maaf ya sayang apabila hari ini Bu Guru ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Dadah, dadah, dadah.